Sambil menunggu mahasiswa yang lain memasuki ruangan kelas, kita akan mulai perkuliahan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billahi wa mal wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa semua, salam sejahtera. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur serta puja dan puji hanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas nikmat dan karunia-Nya serta izin dan ridhonya kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah Hukum Dagang pada kelas pengganti. Mudah-mudahan perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar hingga akhir tidak menemukan kendala apapun. Salam dan sholawat kita sampaikan kepada Nabi kita, manusia terbaik di muka bumi sepanjang masa, satu-satunya manusia yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti perilaku, adab, dan akhlaknya, Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat beliau. Sebelum kita masuk pada materi perkuliahan, seperti biasa kita akan berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, sungguh hamba bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Dengan doa ini, saya berlindung dari penyampaian ilmu yang tidak bermanfaat. Kalaupun sempat tersampaikan, mudah-mudahan Allah menghapus materi tersebut dari ingatan mahasiswa semua, sehingga yang tertinggal hanyalah ilmu yang bermanfaat saja. Kita pada perkuliahan Jumat sudah selesai membahas prinsip-prinsip dalam perdagangan internasional yang harus ditaati oleh negara-negara anggota WTO. Namun ketaatan itu juga banyak juga negara-negara yang melanggar dengan kepentingannya masing-masing, ya. Namun demikian, adanya aturan-aturan yang mengatur perdagangan lintas batas negara patut kita apresiasi tinggi, karena kalau tidak demikian maka kegiatan ekspor impor itu tidak akan pernah ada di saat ini. Tidak ada negara yang tidak membutuhkan perdagangan. Semuanya membutuhkan produk-produk dari negara lain yang tidak bisa dia penuhi sendiri kebutuhannya, dan ataupun bisa dipenuhi sendiri kebutuhannya, kadang-kadang ada beberapa produk di negara yang overproduksinya sehingga perlu diekspor, gitu ya, untuk menyeimbangkan ketersediaan produk dalam negeri. Pada hari Jumat kita sudah membahas tentang dumping. Dumping ini adalah salah satu larangan dalam prinsip perdagangan internasional karena melanggar prinsip fairness principle atau prinsip perdagangan yang adil. Dumping ini mengandung ketidakadilan karena apabila negara produsen atau negara pengekspor menetapkan harga produknya itu lebih rendah dari produk yang sejenis di negara pengimpor, maka industri produk sejenis di negara pengimpor itu bisa mati, bisa mengalami kerugian yang sangat besar. Sehingga negara-negara bersepakat bahwa terhadap negara produsen atau negara pengekspor yang melakukan dumping
akan dihukum ya, dalam tanda kutip akan dihukum oleh ketentuan GATT-WTO, dan hukuman ini diserahkan kepada negara pengimpor. Kenapa? Karena negara pengimporlah yang mengalami kerugian apabila negara pengekspor melakukan praktek dumping. Seperti apa bentuk hukumannya? GATT-WTO sudah menentukan apabila suatu negara melakukan praktek dumping, maka negara pengimpor yang dirugikan terhadap praktek tersebut mempunyai hak untuk menjatuhkan sanksi balasan. Sanksi balasan tersebut berupa pengenaan bea masuk tambahan yang disebut sebagai bea masuk anti-dumping. Nah, jadi bea masuk anti-dumping ini dijatuhkan terhadap produk-produk yang diekspor secara dumping. Artinya produk-produk tersebut harganya lebih rendah daripada produk-produk sejenis di negara pengimpor. Nah, GATT-WTO juga menentukan besaran sanksi balasan berupa bea masuk anti-dumping tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari jumlah negara pengimpor yang merasa dirugikan. Contoh misalnya produk Cina, ya, produk Cina diekspor ke Indonesia. Misalnya apa, banyak sekali produk Cina di Indonesia ya, sepatu misalnya. Sepatu produk Cina diekspor ke Indonesia dan harga sepatu itu lebih rendah daripada sepatu domestik yang juga diproduksi oleh produsen sepatu Indonesia, maka berarti Cina sudah melakukan praktek dumping. Berapa persentase kerugian yang dialami oleh Indonesia? Misalnya kerugiannya 30%. Kerugian 30% ini menyebabkan industri domestik sepatu di Indonesia mengalami kerugian. Ya, berarti besaran kerugiannya 30%. Yang menghitung siapa? Yang menghitung adalah Komisi Anti-Dumping. Setiap negara punya komisi anti-dumping. Komisi anti-dumping adalah sebuah komisi yang dibentuk oleh Kementerian Perdagangan. Dulu digabung ya, perdagangan dan perindustrian, sekarang dipisah. Ya, selamat datang bagi yang baru bergabung. Berapa besaran kerugiannya? Karena yang menghitung kerugiannya adalah Komisi Anti-Dumping yang ada di setiap negara. Maka ketika Komisi Anti-Dumping menetapkan kerugian yang dialami oleh Indonesia adalah 30%, sanksi balasan berupa tambahan bea masuk anti-dumping itu juga harus 30%. Tidak boleh kurang dari itu dan tidak boleh lebih dari itu. Karena apabila kurang dari 30%, maka Indonesia tetap masih mengalami kerugian, gitu ya. Misalnya kerugiannya 30%, tapi bea masuk anti-dumpingnya cuma 20%, berarti Indonesia masih merugi 10%. Gitu. Nah, ini perdagangannya tidak adil, gitu ya. Dalam sebuah perdagangan, kedua belah pihak harus diuntungkan. Apabila salah satu pihak merasa dirugikan, maka ini bukan perdagangan, gitu ya, tapi penjajahan. Gitu. Nah, juga tidak boleh lebih. Misalnya kerugiannya 30%, tapi ditetapkan 40%. Nah, ini juga tidak adil bagi negara negara pengekspor, negara produsen yang melakukan praktek dumping. Karena negara pengimpor yang melakukan praktek dumping ini akan mengalami kerugian juga 10%, gitu ya. Meskipun awalnya adalah memang dilakukan oleh negara pengimpor, gitu, tapi dalam perdagangan tidak boleh sampai ada yang dirugikan dari praktek perdagangan internasional. Gitu.
Kemudian praktek subsidi juga dilarang oleh WTO sebab praktek subsidi ini juga menimbulkan kerugian tidak hanya bagi negara pengimpor tapi juga bagi negara pengekspor. Subsidi itu apa? Subsidi itu bantuan dari pemerintah untuk produsen dalam negeri. Bantuan ini bisa berupa keringanan pajak, bisa berupa bantuan modal, bisa fasilitas yang lain. Namun, tidak selamanya bantuan subsidi yang diberikan oleh pemerintah ini berdampak positif bagi produsen dalam negeri. Karena bantuan pemerintah berupa subsidi yang terus-menerus dilakukan itu akan menimbulkan ketidakmandirian bagi produsen dan juga menyebabkan kelebihan produksi atau overproduction. Nah, kalau sampai kelebihan produksi, nanti harga-harganya itu bisa jatuh, gitu ya, bisa rendah. Karena harganya rendah, kemudian ketika diekspor, nah ini harganya juga menjadi lebih rendah daripada produk sejenis di negara tujuan. Ini tidak boleh. Makanya subsidi itu tidak berlaku selamanya, gitu ya. Namun ya bagi produsen Indonesia subsidi dari pemerintah ini masih tetap diperlukan. Jadi serba salah ya, pemerintah Indonesia ingin patuh pada kesepakatan yang sudah dibuat dalam WTO dengan cara meniadakan subsidi, namun ternyata subsidi itu masih diperlukan oleh produsen Indonesia. Contoh misalnya, sekarang ini pemerintah sudah menyetop subsidi pupuk bagi petani. Bukannya mandiri, malah petani-petani Indonesia ini berteriak gitu ya. Kenapa kok subsidi pupuk dihentikan gitu. Sehingga petani tidak sanggup untuk membeli pupuk sendiri gitu ya. Nah, ini diakibatkan sebagai gagal panen. Di musim penghujan itu biasanya gagal panen petani-petani Indonesia. Karena hancur oleh banjir atau terlalu lama terendam banjir ya hasil taninya sehingga gagal panen. Nah, dari gagal panen itu ya untuk menanam kembali petani-petani Indonesia tidak punya modal lagi gitu. Nah, ini ya serba salah gitu ya. Di satu sisi ingin mematuhi kesepakatan yang sudah dibuat oleh negara-negara, di sisi lain produsen kita masih sangat membutuhkan subsidi. Subsidi BBM ini juga di stop untuk industri kecil menengah oleh pemerintah yang mengakibatkan industri-industri kecil menengah nih kesulitan dalam berproduksi. Salah satu analisa dari pakar ekonomi Indonesia itu menyatakan bahwa subsidi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia itu sangat diperlukan oleh industri kecil menengah sehingga jangan dulu dihentikan gitu ya, sebab bukannya mandiri malah nanti jadi hancur industri kita gitu. Jadi belum saatnya di stop subsidi ini. Namun di pihak lain apabila nanti produsen Indonesia sudah siap, sudah mapan, sudah stabil ya produksinya, maka pemerintah jangan seketika menghentikan subsidi, tapi subsidinya di stop secara berangsur-angsur. Itu menurut analisa pakar ekonomi. Gitu ya. Jadi kita dalam menyikapi kesepakatan dengan negara-negara, walaupun sudah sepakat masing-masing negara untuk melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan sebelumnya, namun negara juga harus melihat seberapa siap pelaku-pelaku usaha dalam negeri ini dihentikan subsidinya, gitu ya. Nah itu harus
Kalau harus memilih antara kesepakatan dengan negara-negara dan kepentingan dalam negeri, ya tentu saja negara harus mengutamakan kepentingan dalam negerinya sendiri, gitu ya. Nah, jadi belum siap sebetulnya pelaku-pelaku usaha kita dihentikan subsidinya oleh pemerintah. Bagaimana kalau apa sanksinya apabila negara itu melakukan praktek subsidi, ya? Nah, untuk barang-barang yang terbukti telah diekspor dengan fasilitas subsidi, negara yang merasa dirugikan oleh sebab membanjirnya produk-produk impor di negaranya sehingga mengancam industri domestik produk-produk sejenis, maka negara yang merasa dirugikan ini bisa menjatuhkan sanksi bea masuk, tambahan bea masuk untuk barang-barang yang terbukti telah diekspor dengan fasilitas subsidi. Namanya countervailing duties, ya. Bea masuk untuk barang-barang yang sudah terbukti telah diekspor dengan fasilitas subsidi. Nah, jadi kedua bentuk prinsip fairness principle, yaitu dumping dan subsidi, ini sama-sama memiliki sanksi. Ya. Yang sanksinya ya ditentukan sendiri oleh negara pengekspor yang dirugikan, sama seperti dumping. Berapa persen kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat praktek subsidi negara pengimpor, itu penerapannya harus betul-betul sesuai dengan kerugiannya, jangan dikurangi, jangan ditambahi, gitu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu, saya kalau tidak salah tahun 2019 sebelum pandemik ya, itu mendengar di radio, itu sambil nyetir, sambil dengerin radio, itu kemudian ada pengumuman dari pemerintah bahwa sejak tahun itulah ya 2019 kalau nggak salah atau 2018, maka untuk barang-barang impor yang masuk ke Indonesia bukan untuk diperdagangkan kembali, itu tetap kena pajak bea masuk. Barang impor tetap kena bea masuk. Ini untuk ada beberapa tujuan ya. Ya, ini juga kalau dari sisi menyelamatkan industri domestik, ya kita setuju-setuju aja gitu ya, karena kita mau melindungi industri dalam negeri kita, gitu. Nah, maka untuk barang-barang impor yang masuk ke Indonesia, yang bukan untuk diperdagangkan kembali, untuk individu, gitu ya, barang impor untuk individu, itu dikenakan bea masuk, kalau tidak salah 20%, itu besar sekali itu 20%. Ini untuk mencegah, ada beberapa tujuan ya, ada beberapa tujuan. Yang pertama sebagai pajak, tarif sebagai pajak. Jadi pemungutan tarif terhadap barang impor atau pajak barang impor ini merupakan pungutan oleh negara yang bisa masuk ke kas negara. Nah, ini menguntungkan kita ya. Ya, sepanjang kas negaranya tidak dikorupsi. Nah, itu kita setuju-setuju aja gitu ya, digunakan untuk kas negara. Tujuan yang kedua, tarif impor ini untuk melindungi produk domestik dari praktek dumping yang dilakukan oleh negara pengekspor, meskipun itu individu. Gitu. Jadi kalau Bu Nizla beli apa gitu ya, beli apa di luar, baik melalui situs jual beli online seperti Amazon, eBay gitu, ataupun dari website. Nah, itu dikenakan bea masuk impor 20% gitu ya.
Nggak tahu kalau sekarang, itu kan 2018, mungkin naik juga. Nah, ini untuk melindungi produk domestik dari praktek dumping yang dilakukan oleh negara pengekspor. Ini sangat perlu dikenakan biaya masuk tarif impor untuk untuk produk-produk yang masuk ke Indonesia, meskipun produk itu masuk ke Indonesia bukan untuk diperdagangkan kembali. Yang ketiga, untuk melakukan proteksi produk dari praktek subsidi terhadap produk ekspor. Nah, ini sepanjang pengenaan biaya masuk atas barang impor ini memang benar-benar bisa dikelola oleh negara tanpa ada perilaku koruptif, gitu ya. Ya, kita sebagai warga negara Indonesia mendukung, gitu ya, mendukung. Toh untuk kas negara juga. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan sebelum kita masuk pada materi yang baru, yaitu sumber-sumber hukum dalam perdagangan internasional, silahkan. Kalau tidak ada, kita masuk pada materi yang baru, apa saja yang menjadi sumber hukum dalam perdagangan internasional. Ya, ini ada beberapa mahasiswa, saya lihat in and out ya, mungkin jaringannya sedang bermasalah. Ya, nggak apa-apa. Tetap absennya tetap hadir ya. Sumber hukum dalam perdagangan internasional, sebetulnya itu kalau dari nama sumber hukumnya sama dengan sumber hukum internasional. Yang pertama perjanjian internasional, ya kan sama. Hukum internasional juga itu sumber hukumnya, gitu ya. Yang kedua hukum kebiasaan internasional, sama lagi. Yang ketiga prinsip-prinsip hukum umum, sama. Yang keempat putusan pengadilan dan doktrin para pakar, sama. Nah, ini yang berbeda. Ada 6 untuk sumber hukum dalam perdagangan internasional. Yang kelima adalah kontrak. Dan yang keenam, hukum nasional. Jadi penambahannya ada 2. Kalau sumber hukum internasional itu 4, kalau sumber hukum perdagangan internasional ada 6. Yang kelima adalah kontrak, yang keenam hukum nasional. Nah, meskipun letaknya paling terakhir untuk hukum nasional, gitu ya. Ya, ini hukum nasional ini menjadi sumber hukum dalam perdagangan internasional. Gitu. Walaupun letaknya paling bawah, bukan berarti tidak utama. Justru hukum nasional punya peran lebih dibandingkan dengan 4 sumber hukum di atasnya, perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, dan putusan pengadilan, serta doktrin para sarjana. Kenapa? Karena sejak tahap awal suatu pihak akan memulai transaksi-transaksinya selalu diawali dengan keterkaitannya pada hukum nasional yang lain. Contoh misalnya, apabila seorang warga negara Indonesia itu individu ya, individu nggak termasuk pada subjek hukum dagang internasional. Contoh misalnya PT Zyrex ini laptop buatan bangsa Indonesia ya, benar-benar merupakan kreativitas murni anak-anak muda Indonesia. Ini berhasil merakit laptop dan dinamakan Zyrex. Saya nggak tahu nama PT-nya apa, tapi merek laptopnya itu Zyrex. Sebut saja PT-nya PT Zyrex. Nah, PT Zyrex membeli software
dari Microsoft Corporation. Berarti ini antara badan hukum dengan badan hukum, antara PT Indonesia dengan PT Amerika, gitu ya. Nah, di mana peran hukum nasionalnya? Peran hukum nasionalnya ini terletak ketika timbul sengketa sebagai pelaksanaan dari kontrak. Ya. Jadi hukum nasional masing-masing pihak ini berperan ketika timbul sengketa sebagai pelaksanaan dari kontrak. Saya akan menjelaskannya berurutan ya. Itu hanya sebagai pembuka itu bagaimana hukum nasional ini berperan dalam perdagangan internasional walaupun sudah ada aturan-aturan GATT-WTO. Tapi kita akan bahasnya secara berurutan. Nah, yang pertama adalah perjanjian internasional. Perjanjian internasional dalam bidang perdagangan internasional sama, ada multilateral, ada regional, ada bilateral. Contoh perjanjian perdagangan internasional multilateral itu GATT-WTO sendiri. Ini perjanjian loh, perjanjian yang dibuat oleh banyak negara. GATT-WTO, General Agreement on Trade and Tariff, World Trade Organization. Nah, itu GATT itu sendiri merupakan perjanjian, gitu ya. Untuk perjanjian internasional di bidang perdagangan internasional yang regional, contohnya misalnya AFTA. AFTA ini ASEAN Free Trade Area. Sama-sama di Asia Tenggara, kemudian membentuk wilayah perdagangan bebas sendiri, gitu. Nah, ini contohnya yang regional ya, satu kawasan. Bilateral. Bentuknya kalau untuk perdagangan internasional ini FCN Treaties. Treaties itu perjanjian ya, perjanjian internasional. FCN, FNC, FNC kebalik. Friendship, Navigation, and Commerce. Jadi FNC. Seperti apa perjanjian FNC? Treaties, Friendship, Navigation, and Commerce. Ini kan bilateral, berarti perjanjiannya antar dua negara. Kedua negara ini memberikan beberapa preferensi. Preferensi itu perlakuan khusus tertentu berkaitan dengan kegiatan ekspor impor kedua negara. Seperti apa kekuatan mengikat perjanjian perdagangan internasional? Sama seperti perjanjian nasional, ya. Jadi daya mengikat perjanjian perdagangan internasional itu yang pertama mengikat berdasarkan kesepakatan para pihak yang membuatnya. Sama kan? Gitu ya. Mengikat berdasarkan kesepakatan para pihak yang membuatnya. Hanya bedanya di sini para pihaknya adalah negara-negara, bukan individu. Kalaupun individu juga bukan berarti orang, bukan berarti manusia, tapi badan hukum. Gitu ya. Yang kedua, hanya mengikat suatu negara apabila negara tersebut sepakat untuk menandatanganinya atau meratifikasinya. Nah, hanya mengikat suatu negara apabila negara tersebut sepakat untuk menandatanganinya. Ini berlaku untuk perjanjian bilateral. Karena kalau proses pembuatan perjanjian internasional bilateral itu cukup sampai pada penandatanganan saja, tidak perlu ratifikasi. Namun, apabila perjanjian internasionalnya itu berbentuk multilateral dan regional, harus meratifikasi supaya mempunyai kekuatan mengikat. Gitu
ya. Makanya produknya itu berbeda. Kalau bilateral, produk hukumnya adalah kepres. Tapi kalau multilateral dan regional, produk hukumnya berupa undang-undang. Gitu ya. Yang ketiga, apabila suatu negara sudah meratifikasi, berarti ini untuk multilateral ya dan regional, maka negara tersebut wajib mengundangkannya ke dalam aturan hukum nasionalnya sendiri. Ya, Indonesia sudah mengundangkannya ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Sudah diatur semua di situ. Siapa yang menandatangani perjanjian perdagangan internasional antara Indonesia dengan siapa misalnya. Itu sudah diatur semua di undang-undang. Namun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan ini mengatur seluruh transaksi perdagangan Indonesia dengan negara lain kecuali dalam hal hak kekayaan intelektual. Nggak masuk di situ, nggak diatur. Kenapa? Karena diaturnya di undang-undang yang lain. Nah, ini kan sambil belajar HKI ya, ambil hukum dagang, sekaligus mata kuliah HKI juga berbarengan ya dengan hukum dagang. Nah, ini mumpung saya ingat, saya dapat informasi dari Bu Upi bahwa untuk HKI sudah selesai kuliahnya. Betul ya? Sudah selesai? Betul, Bu. Nah, ya. Sudah selesai, terus Bu Upi mempersilahkan saya kalau masih ada kekurangan pertemuan itu untuk menggunakan jam beliau, karena kan udah selesai. Kalau nggak salah hari Rabu. Betul ya Herman ya? Hari Rabu ya? Betul hari Rabu? Betul ya. Nah, berarti karena saya masih kekurangan satu lagi, kalau nggak salah, saya udah nanya sama Tri Astuti, saya kurang berapa utang ajarnya. Tri Astuti bilang 2 kali. Nah, ini kan yang 1 kali ya, KP ya. Berarti saya masih kurang 1 lagi. Insya Allah kalau kita semuanya panjang umur, sehat, ya tidak ada kendala apapun, saya pakai jamnya Bu Upi di hari Rabu. Jadi KP yang 1 lagi, ini di hari Rabu. Gitu ya. Nah, kita gabung lagi ya. Nanti akan diinfo lebih lanjut apakah penggabungannya di pagi hari atau di malam hari. Ya, seperti biasa, kalau berhalangan hadir, wajib untuk menonton dan menyimak video YouTube-nya, hasil rekaman materi kuliah, dan hanya diperkenankan untuk absen di kolom komen kalau sudah selesai menonton. Memang saya tidak bisa mengetahui ya, apakah benar-benar mahasiswanya sudah nonton baru absen, atau absen saja tapi tidak menyimak. Saya memang nggak tahu. Saya serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Nah, jadi saya tidak ridho kalau ada mahasiswa absen tanpa menyimak videonya dulu. Nah, itu aja ya. Saya tidak mau mengotori hati saya dengan berprasangka buruk, apalagi pada mahasiswa, karena saya percaya penuh pada mahasiswa, gitu ya. Seperti dosen-dosen saya dulu percaya penuh sama mahasiswanya. Nah, tinggal 2 menit lagi, barangkali ada pertanyaan cepat ya. 1 pertanyaan, silahkan. Ini saya tandai dulu ya, kita sampai ke daya kekuatan mengikat perjanjian perdagangan internasional.
Silakan kalau ada pertanyaan barangkali. Sepertinya tidak ada, sudah pada lelah semua di malam hari. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum saya lupa, apakah kelas hukum dagang ini sudah pernah dikasih tugas oleh Bu Nisla? Saya ketukar-tukar hukum internasional sama hukum dagang. Sudah dikasih tugas belum ya, Herman? Belum, Bu. Oh, Tri, belum ya? Baik. Nanti Tri tolong ingatkan saya. Ini saya bikin dulu tugasnya. Tolong diingatkan ya hari Rabu ya. Ingatkan aja Bu Niza belum memberikan tugas karena nanti nilainya kosong di si akad. Kan nggak boleh kosong nilainya. Harus 4 komponen, UTS, UAS, tugas, dan kehadiran. Ya, jangan sampai kosong. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Bu. Ya, sama-sama.